Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter dari dalam saluran air di Jalan Manunggal 1, Ciracas, Jakarta. Ular berdiameter 20 cm membuat petugas terpaksa harus menjebol aspal jalan agar tubuh ular dapat digapai. Ular terjepit di dalam saluran air. Secara perlahan petugas menarik tubuh ular dari dalam saluran air. Setelah 1 jam lebih, ular berhasil dievakuasi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tim damkar yang sangat sigap dan gesit ya, telepon langsung datang untuk menindaklanjuti laporan kami terkait dengan adanya ular di saluran air warga. Tak hanya itu, pemadam kebakaran turut mengevakuasi sebuah pesawat mainan dari atap rumah warga di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta. Petugas naik menggunakan tangga untuk mengambil pesawat mainan. Pesawat mainan ini tersangkut saat tengah dimainkan dan kehilangan kendali lantaran adanya hembusan angin. Dalam proses evakuasi, 5 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke masing-masing lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemberlakuan aturan baru wajib vaksin booster untuk syarat perjalanan tidak berpengaruh terhadap arus penumpang pesawat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sejak Minggu pagi hingga siang, arus penumpang pesawat normal dan cenderung ramai. Sebagian besar calon penumpang yang akan berangkat antri di pintu masuk bandara untuk menunjukkan bukti vaksin booster melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara bagi calon penumpang yang belum melakukan vaksin booster, banyak yang lebih memilih melakukan tes antigen yang dibuka untuk umum di sekitar area bandara. Managing Director International Monetary Fund, Kristalina Georgieva mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam kesempatan itu, Kristalina menyampaikan kekaguman dan optimismenya pada perekonomian Indonesia. Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva berkunjung ke Sarinah bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Tampak hadir juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Tak hanya berkeliling, Kristalina juga menyaksikan langsung proses membatik motif sekar jagat oleh warga disabilitas. Di Sarinah, Kristalina Georgieva juga menyampaikan kesannya di relief peninggalan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dalam kesempatan tersebut, Kristalina Georgieva menyampaikan kekaguman dan optimismenya pada perekonomian Indonesia. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, Managing Director IMF meyakini Indonesia tidak dalam jurang krisis seperti yang digembar-gemborkan. Kita bisa meyakinkan yang namanya small medium enterprise kita, UMKM kita bisa naik kelas tetapi berkesinambungan. Dan jangan lagi ada persepsi seakan-akan produk UMKM itu standarnya tidak baik. Kita bisa buktikan di sini, bahkan kemarin Bapak Presiden bilang, kenapa kalau UMKM harus dijual murah, padahal ini handmade. Ini adalah kreatif daripada bangsa kita. Erick menambahkan, menurut Kristalina, Indonesia sudah menuju pada arah yang baik dengan memiliki fondasi ekonomi yang kuat, dengan kemajuan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pada UMKM. Dari Jakarta, Camar Haenda dan Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, istilah Citayam Fashion Week semakin mencuri perhatian masyarakat. Kawasan Duku Atas di pusat ibu kota kini jadi hits setelah sekumpulan remaja memanfaatkan sebagai tempat bergaya. Malam minggu kawasan Duku Atas yang berada di pusat kota Jakarta kembali diramaikan dengan sekumpulan anak muda dengan berbagai gaya. Kawasan ini telah menjadi buah bibir setelah diekspos di berbagai media sosial maupun media mainstream dengan istilah Citayam Fashion Week. Nama-nama seperti Bonge, Roy, dan JJ telah menjadi tokoh remaja pinggiran yang menjadi ikon. Pakaian-pakaian mereka yang tadinya menjadi bahan tertawaan, kini menjadi pemacu untuk mengembangkan kreasi.
Usai keriuhan, kebersihan di pusat tongkrongan baru ini sebaiknya juga menjadi tanggung jawab bersama. Petugas kebersihan mengaku setelah dijaga ketat aparat, para pengunjung mulai sadar menjaga kebersihan tidak seperti beberapa bulan lalu. Udah alhamdulillah nggak berkurang sama sekali. Kemarin aduh ampun gitu. Apalagi malam minggu habis malam minggu paginya Car Free Day gitu. Nambah lagi sampai berantakan gitu. Selain menjadi ajang adu gaya fashion dan bersuah foto, Citayam Fashion Week juga menguntungkan para pedagang sekitar. Hal ini terbukti dari larisnya dagangan para penjual makanan dan minuman, khususnya di akhir pekan. ...450 jemaah haji kloter pertama debarkasi Surabaya Minggu pagi mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sejumlah jemaah haji langsung sujud syukur saat turun dari pesawat. Setelah sempat tertunda selama 45 menit, 450 jemaah haji kloter pertama debarkasi Surabaya Minggu pagi mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah jemaah haji langsung sujud syukur begitu turun dari pesawat. Mereka merasa bahagia karena setelah 11 tahun menunggu, akhirnya bisa berangkat haji dan kembali ke tanah air dengan selamat. Alhamdulillah senang sudah bisa berhaji, sudah bisa pulang kembali ke tanah air. Berapa tahun, Pak? Nunggu berapa tahun, Pak, dulu, Pak? 11 tahun, Pak. Berapa? 11 tahun. 11 tahun baru berangkat sekarang, Pak, ya? Alhamdulillah. Sama, Pak. Di antara ratusan haji yang tiba kembali di tanah air, seorang jemaah haji asal Tuban terpaksa dievakuasi petugas ke rumah sakit. Hal ini disebabkan ia mengalami sesak nafas saat turun dari pesawat. Belum diketahui penyebab korban mengalami sesak nafas saat mendarat di Bandara Juanda. Selanjutnya, seluruh jemaah haji yang baru datang ini akan menjalani tes antigen di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Jika diketahui ada yang positif COVID-19, maka jemaah yang bersangkutan akan langsung menjalani karantina di tempat yang telah disediakan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji. Kementerian Agama akan menindak tegas kelompok bimbingan ibadah haji yang abai terhadap kesehatan jemaah. Di sela fase pemulangan jemaah, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menggelar rapat evaluasi terbatas di Jeddah, Arab Saudi. Berlangsung selama hampir 2 jam, rapat ini membahas isu krusial diantaranya evaluasi penyelenggaraan haji hingga pasca Armusna. Gus Menteri menyayangkan masih adanya KBIH yang tidak mengutamakan kondisi fisik jemaah dalam beribadah. Setelah memastikan rukun wajib haji terpenuhi, jemaah sedianya dibimbing untuk mengutamakan kesehatan. Program-program dari KBIH itu yang menurut kami tidak begitu memperhatikan kondisi jamaah. Nah, nanti malam kita akan rapat dengan KBUU agar dalam mengorganisir jamaah untuk bisa melaksanakan ibadah sunnah itu juga memperhatikan kondisi jamaahnya, jangan dipaksa. Karena tentu jamaah hari ini sudah lelah dengan kondisi psikologisnya yang berbeda ketika sebelum dan setelah melakukan ibadah haji. Sebelum masih ada tuh semangatnya masih kuat gitu. Pasti secara psikologis akan turun setelah proses di Armusna gitu. Dan fisiknya juga pasti akan turun. Dan ini jangan dipaksa-paksa. Mengantisipasi jemaah kelelahan pasca puncak haji, lebih lanjut Kemenak akan mengajak kelompok bimbingan ibadah haji untuk merumuskan waktu yang tepat terkait pelaksanaan rangkaian ibadah sunnah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penyuka ikan arwana bakal dimanjakan dengan Arwana Cup Jakarta. Lebih dari 170 ikan arwana dari berbagai jenis dan ukuran dilombakan. Harga ikan arwana super red tidak tanggung-tanggung, 250 juta hingga 500 juta rupiah. Ikan arwana super red berenang dengan indahnya di berbagai macam akuarium di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Warna merah menyala dari kepala hingga ekor menjadi ciri khas ikan hias ini.
Di Arwana Cup Jakarta, penyuka ikan air tawar ini bisa menikmati keindahan ikan dengan berbagai ukuran dan jenis seperti albino sampai yang berukuran mini tak sampai 10 cm. Event ini menghadirkan ikan arwana dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan tema Treasure of Indonesia, digelar kontes untuk keindahan bagi arwana super red ini. Nah, setelah kita klasifikasikan by ukuran, tentunya karena memang namanya super red, kita lihat dari warnanya. Jadi kita lihat warnanya merahnya penuh atau enggak, bercahaya atau enggak, bagus atau enggak. Nah, sisanya kita lihat dari bentuk tubuh dan keindahan renangnya. Karena memang ikan ini yang ditonjolkan itu elegansinya dalam dia meliuk-liuk gitu. Nah, kalau misalnya contoh ada ikan yang nggak berenang sama ikan yang wah suka show off di depan kaca segala macam, pastinya itu yang akan menjadi juara gitu, Mas. Hadiah pun diberikan bagi pemenang beauty competition bagi arwana super red yang harganya bisa mencapai 250 hingga 500 juta rupiah. Keindahan arwana super red ini membuat para pengunjung terpesona. Arwananya bagus-bagus, mewah-mewah. Iya, kalau bisa sih kegiatan kayak gini diadainnya setiap minggu gitu. Lebih parah tiap lagi lomba-lombanya. Memelihara ikan arwana membutuhkan usaha dan perhatian yang lebih. Apalagi bagi pencintanya, ikan yang memukau warnanya ini dipercaya membawa hoki. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan.